kamu malas berzikir, atau kemampuanmu bersuluk, berriyadhah, berwirid kurang, fa'akthir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah salawat kepada baginda. Karena satu salawat Allah menyebut-nyebut namamu 10 kali. Sejak hari ini 2 tiket kepada Allah, radiyah, mardiyah. Ridholah kepada diri, terimalah diri apa adanya, terimalah takdir ketentuan Allah, sehingga engkau baru disebut menerima Allah sebagai Tuhanmu. Karena orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi dia masih mukmin, sore dia sudah kafir. Sore dia mukmin, paginya kafir. Cepat, hati itu betul-betul rugi. Dan kita nggak ada yang dijamin. Hatta saya nggak dijamin. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka wajib terhubung ila man yataghammadani Allah, kama qala Rasulullah SAW mengatakan, tabir diri. Tabir diri ini jangan dianggap kalau tersingkap antum ngeliat alam gaib. Bukan, itu natijah kecil. Tabir diri itu yang disebut ego. Biasanya disenggol dikit marah. Sekarang mampu mengalah. Udah kamu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidiz zahidin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nushhidukum bi annahu la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tawaqqafna fil madi fi ma yata'allaq bi ahwal wal qabd, sah? Jadi sebelumnya kita bahas tentang qabd dan basat. Jadi karena ini sudah penghujung, besok sudah, ya malam ini sudah penutupan kita. Insya Allah. Berarti antum akan masuk ke masa basat. Jangan senang dulu. Senang di qabd apa senang di basat? Kalau sekarang pasti pengennya basat, kan udah capek bingungnya ya. Tapi kalau orang ngerti enaknya dimanjain, sukanya di qabd. Senangnya suluk aja. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan, badiru bil a'mali fitanan, segera beramal. Kenapa? Karena orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia masih mukmin, sore dia sudah kafir. Sore dia mukmin, paginya kafir. Cepat, hati itu betul-betul rugi. Dan kita nggak ada yang dijamin. Hatta saya nggak dijamin. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka wajib terhubung ila man yataghammadani Allah, kama qala Rasulullah SAW mengatakan, jangankan kamu, aku pun tidak dijamin masuk surga. Namun Allah melimpahkan aku dalam rahmatnya. Bahkan insah ta'bir, ja'alani rahmatahu. Hadisnya kan, yataghammadani Allah. Lakin nakul fi ma'nan akhar, ay yaj'alani rahmatan. Secara zahir beliau mengatakan dengan tawaduknya Nabi, namun Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Bukankah kita faham, tuan-tuan faham hakikatul rahmah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakikat rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus hanya rahmat. Maka rahmatnya Nabi SAW ghair muqayyad bil khilafah wala ghair muqayyad bil zaman
ghair muqayyad bil makan, ghair muqayyad bi qabliyah wa ba'diyah. Rahmatuhu mutlaqah. Rahmat Nabi itu mutlak, tidak berkait dengan pemerintahan, tidak berkait dengan khilafah, tidak berkait dengan zaman sebelum sesudah. Huwa rahmatun mutlaqah, maka disebut rahmatan lil alamin. Bukan rahmat bagi Arab, bukan rahmat bagi orang Islam, tapi rahmat bagi orang alamin. Maka siapa yang mengaku terhubung kalbunya kepada Nabi Muhammad SAW, maka wajib dia buktikan dia harus sayang kepada alam semesta, hatta kepada orang yang membencinya. Abu Lahab abghadun nas ila Nabi SAW, orang paling pembenci kepada Rasulullah, maka disebut Abu Lahab. Nabi pun masih menghargai dia. Ini baru dikritik dikit, beda faham dikit, sudah mulai ngejek ya. Beda thariqat dikit, sudah mulai memusuhi. Ente rahmat apa? Ya. Nabiyuka Nabi rahmah, Nabi engkau rahmah, wa anta la'na, sedangkan engkau suka melaknat. Ya. Syatimun la'inun, suka melaknat, suka ngata-ngatain orang. Mana Nabi SAW yakul, lastu bitta'an wala billa'an. Nih, coba perhatikan orang yang pewaris Nur Muhammad SAW. Dia akan berkata seperti Nabi berkata, lastu bitta'an. Aku tidak suka jelek-jelekin orang, cari-cari kesalahan orang. Wala billa'an, tidak juga suka melaknat. Bahkan beliau mengatakan, faman la'antuhu, siapa yang pernah aku laknat, aku kutuk, au ghadabtu alaihi, aku marahi, ja'altuhu rahmatan au zakatan, aku bermohon menjadikannya, minta kepada Allah agar Allah menjadikan marahku itu rahmat. Maka Nabi marah ini masih rahmat. Ini orang sesama Islam, sesama berthariqah, sama aswaja, menasihatinya pun laknat. Gimana dia memarahi, memberi nasihat pun ada kebenciannya. Gimana mau berbeda faham, mau mengajari ya. Oleh karena itu ikhwah yang makan Allah, kita berlatih, semoga warisan rahmat Allah itu ada pada diri kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Maka saya lihat antum ya di sini kan sempit-sempit, hatinya lapang nggak? Kadang-kadang kaki teman sampai di kepala kita, gimana? Marah nggak? Bunyi huruf Z yang panjang sekali, Zzz, gitu ya. Ya, terganggu nggak? Awal-awal terganggu, lama-lama memahami nggak? Nah ini sekolah alam, madrasatul alamin, sekolah alam, sekolah mampu menahan beban. Nabi itu SAW salah satu sifatnya yahmilul kalla, menanggung susahnya orang. Biarlah teman kita selonjoran kita, biarlah patah-patah. Udah begitu ya? Udah begitu beberapa hari ini? Nanti cek di rumahnya pasti gak marah-marahan mulu sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya. Kalaupun marahnya marah sayang. Jangankan istrinya, jangankan pasangannya, jangankan anaknya, sama orang lain yang gak ada nasabnya sama dia pun dia sabar. Kira-kira begitu. Siap menyerap rahmat Allah? Jangan nunggu innalillah ila rahmatillah. Innalillah, itu jelas tuh rahmatullahnya itu. Baik, ini request dari Buya Hasan Hamidi Zul Asfi ya. Ini saya selalu kalau ngaji kitab ada beliau ini senangnya, tinggal requestnya mau yang mana Buya gitu. Nah, beliau request masih nyambung dengan kemarin. Kemarin ada bab tentang ahwal, qabat, ada yang ditinggal satu bab suluk tapi tidak masalah. Kita masuk ke samarat al-uzlah, buah beruzlah, bersuluk ya, menjauh diri dari orang lain. Apa buahnya? Az-zafar bimawahibil minnah, memetik mawahib,
jamak dari mauhibah, pemberian-pemberian, minnah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah untuk muallif, untuk silsilah beliau dan semua thariqat yang beliau sebutkan di awal kitab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja buah beruzlah, bersuluk, ya. Insya Allah ini kalau antum dapat ini, insya Allah ini indikator sukses. Harusnya sih minimal 40 hari. Namun karena Rasulullah memberi rukhsah 10 hari itikaf, kita buatlah 10 hari. Dan Maulana Khalid membolehkan 10 hari, 30 hari, 20 hari. Dan kalau nggak bisa, semalam. Nggak bisa juga, lahzah, sesaat. Nggak bisa juga, anis sholatin ente. Yang pertama, kashful ghita, yang nggak didapat kalau di rumah, di surau dapat apa? Kashful ghita. Kashf, disingkapkannya tabir-tabir nafsiyah, tabir-tabir diri. Tabir diri ini jangan dianggap kalau tersingkap antum ngeliat alam gaib. Bukan, itu natijah kecil. Tabir diri itu yang disebut ego. Biasanya disenggol dikit marah. Sekarang mampu mengalah. Udah kamu duluan gitu. Udah kamu aja. Ini merhatiin nggak? Ada nggak yang suka menghidangkan air buat kawannya? Itu egonya sudah beres sedikit. Karena awal dia beri, oke. Yang kedua, terbersih di hati, anitawadu. Hati-hati lagi tuh, ya. Ternyata syaitan ini tahu dengan tawadu. Dia tahu dengan tawadu. Mata sudah dipejam, ya. Pas berbuka, matanya jelalatan. Ketutup lagi. Tadinya sudah kebuka. Kasful ghita. Tersingkapnya tabir-tabir ego, tabir-tabir keangkuhan, tabir-tabir iri dengki. Coba antum rata-rata ini sudah nggak iri dengki nih berteman ini, walaupun agak sedikit masih terganggu misalnya, berarti masih ini, ya. Jadi kalau bayangin khalwat itu kayaknya sek itu, berarti ada sesuatu itu. Tapi insya Allah sudah mulai betah kan, baru mau betah pulang. Watanazzulur rahmah, watanazzulur rahmah, ya, nggak ada jar majrurnya. Dan turunnya rahmat. Rahmat itu sifat Allah yang bermakna kasih sayang. Itu gaib, nggak kelihatan. Apa zahirnya? Kita mulai iba sayang dengan kawan kita, saudara kita. Ya. Nah, dan ini semoga berlanjut sampai ke tahun depan, berlanjut ke sampai nanti, ya. Jadi persaudaraan ini jangan berhenti dengan selesainya berkhalwat, bersuluk. Sepakat? Ya. Ya, berlanjut nanti. Maka dirajut dengan tetap ikut ngaji, nggak dapat ikut offline, ikut online. Ya. Nanti persaudaraan rohani disambung, karena itu tanda tanazzulur rahmah. Suka berbagi, suka saling membantu, itu tanazzulur rahmah. Kalau cuma bilang, aduh kasihan ya kamu, gitu, itu namanya cuma simpati itu. Kasihan ya, tapi nggak diapa-apain. Kalau kasihan, pijit-pijit kayak, ya, dibantu kayak, cuma ngomong kasihan doang. Watahaqquqil mahabbah, pembuktian cinta yang paling kita dambakan adalah a'tini mahabbatak, cinta engkau ya Allah. Namun karena Allah itu dia zahir, tapi dia juga batin. Karena dia batin, dia tidak tampak oleh kasat mata.
tapi zahir pada rasa. Maka yang dilatih di tempat khalwat itu rasa. Maka zikirnya lembut. Kalau masuk khalwat zikirnya lembut nggak? Kalau habis sholat kita biarin aja, Allah, biarin aja. Kata orang yang nggak ngerti, kesurupan. Emang ada orang kesurupan nama Allah? Ya? Emang ada orang kesurupan nyebut nama Allah? Kesurupan Allah? Ya nggak ada lah. Nggak ada orang kesurupan nyebut nama Allah. Zikir kayak gitu kan aneh ya? Aneh nggak? Mungkin dulu ada yang ngejek loh itu. Pak Tabah ini dulu hampir ngejek deh ini. Hampir nggak bertuhan deh ini. Ternyata nikmat tuh. Ya, nikmat sekali nyebut nama Allah. Allah. Nikmatnya nggak ada batasnya. Cuma karena tubuh ini ada batasnya. Itu aja masalahnya. Kalau antum resap-resapin, makanya salah satu khususiyah Thariqah Naqsyabandiyah itu zikir khafi. Zikir khafi. Orang kalau nyebut nama Allah terus, itu sama kayak punya tabungan, gak ada batasnya. Orang kalau urusan dunia, dia rusuh, pikiran dia risau, pikiran dia gelisah, karena dia gak punya tabungan. Tabungan duit, pitih-pitih, kepeng ya. Kalau orang bab rohani, dia nggak punya tabungan asma, nama-nama Allah, nggak punya tabungan koneksi dengan rahmat sifat-sifat Allah, apalagi sir zat Allah, maka orang itu juga akan gelisah. Jika di dunia orang yang menumpuk nama-nama duit menjadi orang yang dihormati di dunia, maka secara rohani orang yang menyimpan nama Allah di kalbunya setiap hari, dia akan dihormati oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Itu tahakkuk al-mahabbah. Kalau orang cinta, yang lelah, habislah lelah. Saya husnuzan semuanya ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka jauh-jauh datang ke kelurahan Koto Tangah, Payakumbuh, ya, negeri antah berantah kata orang ini ya. Nggak tahu lah nyampe sini ya. Kalau saya di sini bukan antah berantah, emang kampung saya di sini. Ali Muzakir itu loh, kok tiba-tiba nyampe tersesat di sini, ya kan? Ini Dokter Falah ini ngapain lah tersesat di sini lah. Kayak nggak ada guru lain aja kan. Masya Allah. Ya. Berat loh, dokter. Mau buang nafsiyahnya berat itu. Teman saya sama tidur dulu. Tahu lah dia boroknya kita apa ya. Dan mau. Itu bukan karena cinta kepada Ar-Razi. Cinta kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa ta'ala, karena sudah merasakan manisnya zikir walaupun sesaat dua saat. Karena manis zikir itu cukup sesaat didapat, tapi efeknya sampai mati. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Karena antum belum mematikan diri, tidak terasa nikmat zikirnya. Matikan hasrat kita, matikan angan-angan, pasti nikmat zikirnya. Dan nanti saat kematian yang hakiki itu datang, orang itu justru mati kenikmatan, bukan mati kesusahan. Nikmatnya bukan main. Karena nikmat itu zauk, dan zauk itu pintunya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan maut, pintu sumber kenikmatan. Maka orang-orang yang ahlullah, insyaAllah, yang belajar zikir, nggak takut mati. Masih takut mati? Berarti belum berhasil zikirnya. Ya, belum berhasil. Kita bukan konyol, berani mati konyol, nggak. Seandainya takdir itu datang,
Israel atau malaikat maut itu, dia kan SK-nya, surat keputusannya, surat tugasnya kan dari Allah. Dan dia dapat satu pesan, jangan engkau keras-keras, kasar kepada kekasihku. Jangan kasar-kasar kepada kekasihku. Itu perintah Allah kepada Sayyidina Israel. Pasti pelan-pelan disambut, dibacakan itu seperti orang. Kenapa kita mau selesai tawajuh baca ayat itu an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nanti Israel bacain ayat itu, wahai jiwa yang tenang. Dipanggil baik-baik, irji'i ila rabbik, pulang kampunglah engkau. Irji'i ila rabbik, pulanglah engkau ke hadirat Tuhanmu. Pulanglah tubuhmu kepada tanah. Pulanglah sifatmu kepada ma'ani. Pulangkanlah wujudmu kepada kemutlakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada susah. Pulang kampung susah gak? Hati susah apa senang pulang kampung? Orang-orang hari ini di Indonesia, dari Jakarta ke sini, itu macet dan mereka tahan. Karena ingin pulang kampung ke kampung jasad. Walaupun kayaknya macet, sepertinya sulit, tapi mereka tempuh. Karena yang mereka kenal baru kampung jasad. Itu pun ditempuh dan tidak terasa capek. Disebut mudik tuh. Dan Masya Allah, kita diundang mudik gratis oleh Allah. Diberi fasilitas, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Apa fasilitasnya? Fasilitas yang bernama radiyah, mardiyah. Maka tabunglah sejak hari ini 2 tiket kepada Allah. Radiyah, mardiyah. Ridholah kepada diri, terimalah diri apa adanya. Terimalah takdir ketentuan Allah, sehingga engkau baru disebut menerima Allah sebagai Tuhanmu. Jadi apa indikator orang ridho kepada Allah? Dia mulai ridho kepada dirinya. Nah, itu tiket pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Berpulanglah engkau kepada Allah dengan 2 tiket pulang. Radiyah, mardiyah. Dan ridha itu tahakkuk al-mahabbah. Ridha itu buah dari orang cinta. Kalau sudah cinta, ana man ahwa ana. Yang dia mau, aku mau. Yang aku mau, dia mau. Tiadalah dia kecuali aku, tiada aku kecuali dia. Begitu orang kalau ada cinta. Karena kita cinta selama ini, cintanya bersyarat. Kalau saya begini, nanti saya begini. Kalau usaha saya bagus, nanti saya suluk. Kalau nanti saya sehat, nanti saya sedekah. Semuanya bersyarat. Ke Allah bersyarat. Para Allah memberi kita tidak bersyarat. Nah, maka kalau boleh disebut radiyah mardiyah, anta'budahu biduni syartin wa halin. Engkau menyembahnya tidak bersyarat. Engkau menyembahnya tidak lagi karena engkau meminta sesuatu kepadanya. Engkau menyembah Allah karena engkau kenal Allah itu siapa. Engkau kenal dirimu siapa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Lalu buah beruzlah, bersuluk, ya, termasuk bagian dari beruzlah. Uzlah kecil. Usuluk ini uzlah kecil. Uzlah besar ke hutan. Ya, pergi ke padang pasir sendiri, itu uzlah. Itu uzlah besar. Ini uzlah kecil. Khalwat besar seperti Rasulullah SAW masuk ke gua Hira. Nah, ini khalwat kecil, ini goanya kan. Alhamdulillah. Antum coba lihat. Orang kan taunya Rasulullah SAW adalah orang yang sudah terima wahyu. Orang yang sudah bertugas sebagai Rasul. Padahal wahyu sudah turun dari beliau kecil.
Orang taunya setelah turun Quran. Padahal Quran tidak pernah turun-turun seperti yang dibayangkan kita dari atas ke bawah. Ya. Itu kan bayangan hissi, empirik. Bayangan empirik. Maka ahlul haqa'iq mengartikan an-nabi al-ummi. Itu artinya induk. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi yang ummi. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. An-nabi al-ummi. Ummi itu induk. Ummul ulum, induk semua ilmu. Dan Quran itu salah satu bagian dari ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meskipun sudah begitu masih bertahannus, beruzlah. Di mana tempat uzlahnya? Gua Hira. Dan itu jumlahnya betul 40. Semua nabi begitu. Nabi Yunus 40 hari di mana? Di perut ikan. Nabi Musa Sinai. Gua tua. Disebut tua, bi muqaddasi tua, 40 hari. Jadi kalau kita tasyadud agak keras emang tuh 40 hari. Namun beliau di akhir hayatnya kan buat itikaf 10 hari. Rasulullah ini betul-betul mengerti umat akhir zaman. Ya, ngerti orang, ada orang kayak Cikgu Arif ini kan. Ya, ngerti Rasulullah. Tapi beliau meskipun sudah naik turun arasy, nggak berhenti itikaf. Ini baru diangkat khalifah. Baru dapat satu ijazah thariqat udah nggak mau suluk. Sudah nggak mau nurunin ego, sudah nggak mau hadir di majelis thariqat orang lain. Ya, tadi Buya Asfi bacain satu kalimat tuh ya, dari salah satu syekh. Itu sebenarnya ada di kitab Sidi Ahmad Kertani. Ya. Tidaklah kutub itu kutub, tidaklah ghaus itu ghaus, kecuali dirinya mampu menyerap bil kulliyah semua ilmu, semua thariqah, semua imam. Maka saya kan sudah menyebutkan Thariqat Naqsyabandiyah kita manhajnya manhaj Muhammadi. Apa manhaj al-Muhammadi? Manhaj kembali kepada sang induk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita menganggap semua thariqah itu saudara kita. Syatari, Samani, Qadiri, Khalwati, Idrisi, Ahmadi, semua saudara kita. Masih banyak lagi, ada Qadiriyah, Busyishiyah, ada Dusukiyah. Pernah dengar Dusukiyah? Ada Thariqah Burhamiyah. Pernah dengar? Ada Thariqah Qalandariyah. Pernah dengar? Mungkin sebagian orang menganggap tidak mu'tabar, tapi bagi saya itu mu'tabar. Ya. Ada Thariqah Aidrusiyah. Buya Aldo ini jauh-jauh ke Yaman ngambil Thariqah Aidrusiyah. Jauh bener kan? Ya. Ada Thariqah Junaidi, kebeningan kalbunya. Maka kalau ada umur nanti kita buat suluk kubra 40 hari. Insya Allah mengamalkan hadis Nabi SAW, ya, man shallal fajra, ya, siapa yang salat fajar fi jama'atin arba'ina sabahan, dalam berjamaah ini ada. Makanya kita tungguin kan kalau ada orang yang telat, masih ada yang di bawah enggak? Itu dari situ ngambilnya. Arba'ina sabahan, 40 pagi. Itu maksudnya 40 hari. 40 hari. Azharallah ya Nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Allah akan zahirkan, tumpah ruahkan lisanus sidq, ini dia, yaitu hikmah. Jadi lisanus sidq bahasa lainnya apa? Hikmah, kearifan, kebijaksanaan, ketajaman kata, kemantapan makna. Sama yang dikalamkannya, tapi beda orang, beda, nusuk ke kalbunya beda. Kenapa? Orang itu izharnya Allah beri dia lebih kuat daripada yang itu. Sama-sama ngomong tentang rahasia Ramadan. Kenapa kalau Buya Asfi Bialdo Bibiyunal bahas itu beda dengan yang antum dengar selama ini?
Itu karena kolbu mereka biasa dibor dengan nama Allah, sehingga ketemulah permata itu. Orang kalau mau ngambil tambang itu dibor dulu nggak? Dibor seperti kajian Buya Aldo kan, Tarekat Boria. Sampai ketemu itu batu bara, ketemu itu permata, ketemu emas. Ternyata di perut bumi itu banyak. Itu perut bumi. Bagaimana dengan butunul bawatin, butunul qulub, perutnya kolbu. Itu emasnya lebih mahal dari emas yang ada. Batu baranya lebih berkualitas dari yang 12 juta ribu tahun itu. Ya, karena dia lebih tua dari bumi ini. Itu adalah nur yang terkubur ketika ruh memandang kepada yang pantas dipandang. Ketika dia hendak dipindahkan alam, dikuburlah rasa bertuhan itu, dikuburlah tangis pertemuan itu, dikuburlah kerinduan itu, menjadilah dia permata-permata. Itulah kenapa 40 hari itu bagi ahli hakikat wajib. Tapi Nabi Muhammad kan ma'rifat, di atasnya hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, yang hadis 40, beliau lagi ngomong hakikat. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahkan Tirmizi, yang beliau berikan untuk umat cukup 10 hari. 30 harinya aku yang nanggung, kira-kira begitu maksud Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kalau nanti suluk 40 hari itu namanya suluk hakikat. Kalau dikasih nama ya. Kita memang tukang-tukang kasih nama. Sekolahnya tinggi soalnya kayak Buya Aldo. Ya. Jadi beliau ini kalau debat belum S3 belum boleh ngasih nama katanya. Ngasih nama-nama ini istilah. Jadi ada sekolahnya memang. Nggak main asal-asalan. Kalau nama ruh nggak bisa pakai sekolah. Itu memang haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu yang disebut lisanus sidqi fil kalimah. Tapi Allah kan maha hebat. Bisa jadi 10 hari, tapi kualitasnya 40 hari. Makanya dibanyakin sholawat. Kata Imam Nawawi Sakandari dalam kitab zikir beliau mengatakan, jika kamu malas berzikir atau kemampuanmu bersuluk, berriadah, berwirid kurang, fa'akthir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah sholawat kepada baginda. Karena satu sholawat Allah menyebut-nyebut namamu 10 kali. Maka kalau zikir kita kurang, maka hari ini tadi dari ba'da zuhur sampai asar, apa anjurannya tadi? Supaya 10 hari 9 hari yang lewat Allah gandakan. Itu maksudnya. Ya. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.